Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa, anggota spiritual capital manajemen keluarga besar Telkom Bogor, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bermuajahah melalui kajian online atau virtual ini, yang mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan kekhidmatan kita, ya seperti halnya di kajian offline kita. Dalam kajian ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang penting bagi kita sebagai hamba Allah, yaitu mencintai Allah, selalu mendahulukan haknya. Jadi cinta itu adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, ya. Karena itu bagian daripada kodrat dalam diri manusia, yaitu dia mencintai terhadap sesuatu yang dia senangi, yang dia sukai. Nah, cinta itu akan lebih bermakna dan berdampak positif ketika hal itu ada pada kecintaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun boleh mengatakan mencintai Allah, seperti siapapun boleh mengatakan untuk mencintai sesuatu yang dia sukai. Tetapi cinta itu ada indikatornya. Cinta itu ada buktinya. Cinta itu perlu diwujudkan dan diekspresikan dalam bentuk hal-hal yang bersifat nyata. Nah, begitupun cinta kepada Allah. Maka oleh karena itu, tema kita pada kesempatan ini adalah mencintai Allah, selalu mendahulukan haknya. Jadi kalau memang kita betul-betul cinta Allah, maka indikator pertamanya adalah kita sudahkah mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memprioritaskan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita amat sangat ingin sekali dicintai oleh atasan kita. Kita amat sangat ingin sekali dicintai oleh pasangan hidup kita, oleh teman-teman kita, oleh anak kita. Ya, sehingga berbagai macam cara kita lakukan agar mendapatkan cinta dari pimpinan atau atasan kita, cinta dari pasangan kita, cinta dari anak kita, cinta dari kawan dekat kita dan sebagainya. Tetapi terkadang, ya, walaupun cinta mereka itu adalah cinta yang tidak abadi, tapi kita terkadang kurang begitu terobsesi dan berambisi untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kan harusnya begitu. Jadi kalau cinta dari manusia, cinta dari pasangan hidup, cinta dari yang lainnya, itu adalah kecintaan yang fana, yang bisa layu dan bisa hilang, tidak abadi. Tetapi kenapa cinta Allah kepada kita dan kecintaan kita kepada Allah adalah merupakan cinta yang abadi, jarang sekali menjadi ambisi dan obsesi kita semuanya. Nah, oleh karena itu, hadirin pemirsa di mana saja berada,
dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ya kita orang-orang yang mencintai Allah, seperti apa sih ya wujud konkret dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencintai Allah berarti kita harus mendahulukan tentang hak-hak Allah, ya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat 9 At-Taubah ayat 24 ini Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya begini, katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu taradawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih, lebih kalian sukai, cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini sebagai bentuk ancaman. Ya, ancaman. Ya, ketika ayat ini turun, ya, Umar bin Khattab pernah dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, diriku lebih kucintai daripada engkau. Maka turun ayat ini. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, saudara kalian, kekayaan-kekayaan kalian, dan lain sebagainya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggulah saat Allah memberikan sebuah keputusan dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berlaku fasik atau orang-orang yang fasik. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasul, engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa boleh kita mencintai yang lain, boleh kita mencintai jabatan, mencintai harta, mencintai istri, mencintai rumah, tapi jangan sampai cinta kita terhadap itu semua mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman, dia cintanya kepada Allah jauh lebih kuat dibandingkan cinta kepada yang lainnya. Karena cinta kepada Allah itulah cinta yang abadi, dan pasti Allah tidak akan pernah berkhianat kepada siapa yang mencintainya. Ini dalil pertama terkait dengan mencintai Allah, berarti selalu mendahulukan hak-haknya. Nah, yang kedua, ya, bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini, salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada 3 hal, kalau itu ada di dalam diri seseorang, wajada bihin halawatal iman, dia akan menemui tentang lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Apa? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, Allah dan Rasul lebih dia cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua,
wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaknya seseorang mencintai saudaranya dan tidak dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini orang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya ibadah, lezatnya dalam beragama. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdzaba finnar. Yang ketiga, dia benci untuk dikembalikan kepada kekufuran seperti bencinya dia untuk dikembalikan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi begitulah 3 hal, kalau itu ada, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, lezatnya ibadah. Jadi bisa jadi kita kurang bisa menikmati ibadah, kurang menikmati tentang lezat dan manisnya iman, bisa jadi karena masih ada sesuatu yang kita lebih cintai selain daripada Allah dan Rasul, atau kita cinta kepada sahabat kita, kepada saudara kita berdasarkan kepentingan dunia, bukan karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin pemirsa di mana saja berada. Tanda-tanda seseorang yang mencintai Allah ini bisa dilihat dari beberapa hal ini. Yang pertama, orang itu mencintai Allah dengan sungguh-sungguh kecintaan kepadanya. Sehingga nanti Allah pun akan membalas cintanya. Yang pertama, dia mendahulukan hak-hak Allah dibandingkan hak dirinya dan juga hak yang lainnya. Inilah salah satu kenapa Ibrahim alaihissalam dia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya sama sahabatnya, wahai Ibrahim, ya, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan. Karena sebab apa Allah itu menjadikan engkau kekasihnya? Karena sebab apa Allah itu menjadikan engkau sebagai kekasihnya, sebagai orang yang dicintainya? Jawaban Nabi Ibrahim adalah, pertama, ikhtartu amrullah ala amrin ghairi. Aku lebih memprioritaskan urusan Allah, hak-hak Allah dibandingkan dengan urusan dan hak-hak lainnya. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau sudah urusan Allah, dia dahulukan. Betul, bekerja kita adalah ibadah, beraktivitas kita, tapi kalau sudah ada panggilan Allah, panggilan azan, Allah meminta untuk mengambil hak dari kita. Kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan untung. Kemudian Allah minta 2,5%. Karena itu adalah bukan bagian daripada harta kita. Karena itu adalah harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita tidak berpikir panjang lagi. Begitu Allah panggil, walaupun kita sedang sibuk, Allahu Akbar, kita berhentikan pekerjaan, kita penuhi panggilan Allah, kita penuhi hak-hak Allah, kita dahulukan. Toh pekerjaan bisa kita pending dan kita lanjutkan, tapi waktu sholat, waktunya terikat yang tidak bisa kita lakukan di luar daripada waktu sholat itu. Didahulukan. Dia mengumpulkan harta, dia sebulan kerja dapat gaji, Allah minta haknya. 2,5% agar dikeluarkan. Dia keluarkan tanpa berat, tanpa berpikir. Ini adalah merupakan hak-hak Allah. Jadi tanda orang yang mencintai Allah, pertama dia mendahulukan, memprioritaskan hak-hak Allah dibandingkan dengan hak dirinya, bahkan hak yang lainnya. Yang kedua, tanda-tanda orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun nanti akan membalas terhadap cintanya, adalah dia senantiasa mentauhidkan, mengesahkan Allah. Tidak mempersekutukan Allah. Tidak membuat tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Baik dalam hal uluhiyah, ibadah. Dalam hal rububiyah, pemeliharaan dan penciptaan. Maupun dalam hal asma dan sifat Allah. Mentauhidkan Allah. Jangan sampai dunia, pekerjaan, profesi yang harusnya jadi sarana kita untuk dekat dan ibadah kepada Allah, justru ini bisa menjadi penghambat kita dengan Allah. Bahkan pekerjaan bisa menjadi berhala-berhala kecil yang menghalangi tauhid kita, yang mengotori tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan hal apapun. Karena mempersekutukan Allah
adalah merupakan kezoliman yang terbesar. Nggak ada kezoliman yang paling besar selain daripada kezoliman kita mempersekutukan Allah. Kenapa? Sebab zolim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, syirik adalah kezoliman yang besar karena kita sudah menempatkan posisi Allah kepada posisi makhluk dan menempatkan posisi makhluk kepada posisi Allah. Nah, orang yang melakukan seperti ini, walaupun mulutnya sampai berbusa mengatakan cinta, kecintaannya adalah merupakan kecintaan yang palsu dan bohong. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tanda orang yang mencintai Allah, sehingga Allah pun akan membalas cintanya, dia senantiasa beribadah kepada Allah. Bukan hanya menjalankan yang wajib, bahkan dia menjalankan yang sunnah. Dalam hadis ini, jelas sekali Allah katakan begitu. Innallaha qala, ini hadis qudsi ya. Allah berkata, berfirman, ya, man adan li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, dia telah mengizinkan aku untuk memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Jadi begitu. Wa ma taqarrabu ilayya abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku pardukan, wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah melainkan aku pasti mencintainya. Fa iza ahbabtu, dan kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, pegangan tangannya adalah pegangan tanganku, langkah kakinya adalah langkah kakiku. Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau yang wajib bisa mendekatkan diri kita dengan Allah, sedangkan amalan-amalan yang sunnah mampu menumbuhkan dan memunculkan cinta Allah kepada kita. Jadi yang wajib mendekatkan, yang sunnah mendatangkan cinta. Dahsyat. Jadi selalu beribadah, baik dengan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Ya, seorang ahli hikmah pernah mengatakan begini, bahwa orang beribadah itu motivasinya berbeda-beda. Jadi satu ada ibadahnya karena takut. Ini kata ahli hikmah adalah ibadahnya ya seorang budak. Ya. Jadi dia taat kepada tuannya, patuh kepada tuannya karena dia takut terhadap hukuman dari tuannya. Yang kedua ada ibadahnya pedagang. Ya, motivasi pedagang, dia hanya melihat tentang untung dan rugi saja. Kalau saya melakukan ini, untungnya bagi saya apa? Kalau tidak melakukan ini, ruginya bagi saya apa? Jadi dia beribadah, mau melakukan ketaatan, amal soleh dan ibadah, karena dia hanya melihat tentang apa untungnya bagi saya dan apa ruginya bagi saya. Dan yang ketiga, ada orang yang beribadah, motivasinya adalah cinta. Ini seperti halnya orang tua kepada anaknya. Orang tua tetap dia ngurusin anaknya. Tetap dia menjaga anaknya, tetap dia memelihara anaknya. Kenapa? Dia tidak lagi berpikir dia mendapatkan apa dari anak ini. Dia tidak takut lagi, tapi dia memang melakukan itu karena cinta kepada anaknya. Nah, orang yang ibadahnya karena cinta kepada Allah, maka dia tidak ada bahwa apa syariatnya, ibadahnya merupakan beban, tetapi justru syariat dan berbagai macam perintah maupun larangannya adalah merupakan tanda cintanya. Jadi enggak ada yang beban. Jadi kalau kita selama ini ibadah merasa berat, merasa beban, jangan-jangan motivasi beribadah kita belum sampai kepada motivasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mencintai Allah, tandanya adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Banyak ayat yang mengatakan, Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang takwa. Dia pun cinta kepada orang takwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia cinta kepada orang-orang baik. Innallaha yuhibbut tawabin.
Allah cinta kepada hamba-hamba yang suka tobat. Dia cintai orang yang suka tobat. Jadi mencintai orang yang dicintai Allah adalah bukti kalau dia memang cinta kepada Allah. Dan yang kelima, orang yang mencintai Allah ya adalah orang yang senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsaru an dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak mengenang, menyebut, mengingat tentang sesuatu yang dia cintai itu. Ini dahsyat. Jadi cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh pengorbanan, bukan semata-mata diungkapkan di mulut kita. Nah, bagaimana aplikasi cinta ini di ranah profesionalisme kita sebagai karyawan? Di ranah perusahaan, lembaga di mana kita bekerja. Pemirsa di mana saja berada, implementasi cinta di ranah profesionalisme di mana kita bekerja, di mana kita mengabdi. Yang pertama, dia sadari bahwa pekerjaan sebagai wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bekerja itu sebagai wujud cinta kepada Allah. Kenapa? Karena yang pertama, dia menyadari bahwa bekerja itu adalah bagian daripada ibadah. Ya, ini sering kita bahas. Bekerja itu bagian daripada bersyukur. Jadi syukur terhadap potensi diri kita, potensi ilmu kita, potensi waktu kita, potensi umur kita. Sehingga betul-betul apa yang kita miliki sebagai karunia Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kita. Karena bagaimanapun kita sebagai khalifah. Yang hidup kita bukan hanya untuk zikir ansih, ibadah dalam artian yang mahdoh, tetapi kita mengelola bumi, bekerja pun bagian daripada ibadah. Jadi mahabbah di ranah profesionalisme menjadikan pekerjaan sebagai wujud cinta kepada Allah karena dia sadar bahwa bekerja baginya adalah ibadah. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, implementasi cinta kepada Allah di ranah dan wilayah profesionalisme kita sebagai karyawan muslim adalah dia selalu mengerjakan sesuatu dengan cara yang terbaik. Do the best. Always the best. Always the best. Melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Dan ini adalah merupakan bagian daripada syariat. Coba lihat hadis Nabi, riwayat Imam Tabrani. Ya, Baihaqi. Apa kata Rasulullah? An Aisyah anna Rasulullah SAW. Qala. Dari Aisyah, istri Nabi SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbu, mencintai idha amila ahadukum. Apabila salah seorang dari kalian bekerja, ayyutkinahu, dia bekerja dengan cara yang itqan. Apa itu itqan? Itqan itu bekerja dengan sempurna, efektif, dan efisien. Itqan, profesional. Itu itqan. Allah suka kalau seorang hamba bekerjanya itqan. Jadi itqan ini dalam segala pekerjaan. Dalam ibadah kita ahsanu amala. Dalam hal dunia kita dianjurkan dan ditekankan untuk itqan. Dan Rasulullah, para sahabat, itqan sekali dulu. Makanya dulu pasar umat Islam banyak penggemarnya. Bukan hanya dari kalangan orang Islam, tapi pasar umat Islam penggemarnya termasuk dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Kenapa? Karena umat Islam satu profesional. Produknya produk yang sempurna. Bekerjanya efektif, efisien, amat sangat luar biasa. Ini wujud mahabbah dalam wilayah profesionalisme kita sebagai karyawan. Dan yang ketiga, mahabbah atau cinta di ranah profesionalisme kita sebagai karyawan adalah bekerja dengan jujur, dengan adil, penuh tanggung jawab, profesional sebagai wujud akhlak Islami kita. Jadi sangat dahsyat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita menerapkan cinta kita kepada Allah dan menerapkan cinta dan mengimplementasinya di ranah, di wilayah pekerjaan, lembaga di mana kita bekerja. Inilah Islam, agama yang universal,
agama yang mengintegrasikan antara akhirat dan dunia, antara wahyu dan akal, antara material dan juga spiritual, sehingga tidak ada dikotomis, tidak ada istilah pemisahan di dalam ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kajian SCM kita pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.